Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi yang kami lakukan terhadap aplikasi Signal menggunakan metode heuristic evaluation berdasarkan 7 prinsip usability dari identifikasi masalah usability dan memberikan rekomendasi perbaikan. Next. Nah, di sini ada beberapa anggota-anggota kelompok dari kelompok 8. Next. Apa itu aplikasi Signal? Pertama-tama kita pahami dulu objek yang kami evaluasi itu, yaitu aplikasi Signal. Aplikasi ini merupakan sebuah platform digital resmi yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai proses perbajakan kendaraan bermotor secara online. Next. Di sini ada definisi dan fungsinya. Secara lebih rinci, aplikasi Signal memiliki beberapa fungsi utama. Di antaranya adalah proses pendaftaran kendaraan bermotor secara digital. Terus ada pembayaran pajak kendaraan tahunan langsung melalui smartphone atau HP. Terus ada juga mengurangi antrian panjang di kantor Samsat. Dan juga memberikan notifikasi pengingat untuk jatuh tempo pembayaran pajak. Next. Nah, di sini ada persona yang pertama itu bernama Andi. Dia sebagai karyawan. Dia karyawan yang berusia 30 tahun. Sebagai karyawan, Andi memiliki waktu yang terbatas untuk mengurus urusan administrasi seperti pajak kendaraan. Ia membutuhkan aplikasi yang cepat, efisien, dan dapat diandalkan agar tidak perlu mengambil cuti kerja. Keterbatasan waktu adalah tantangan terbesarnya. Next. Terus ada persona yang kedua itu Safrizal. Dia sebagai guru honorer. Dengan penghasilan tidak tetap, Safrizal sangat memperhatikan kejelasan informasi biaya dan kemudahan proses. Ia menginginkan aplikasi yang sederhana, mudah dipahami, tidak memakan banyak kuota internet, dan dapat diakses kapan saja sesuai dengan jadwalnya. Keandalan dan kejelasan informasi adalah prioritas utamanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang next, Bang. Nah, untuk heuristic evaluation, yaitu pelanggaran 7 prinsip dan new normals. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu visible dan standar. Pada halaman masuk tidak tunjukkan progress loading dan icon. Pada homepage tidak konsisten, ada yang 2D dan ada juga yang 3D. Nah, pada yang 5 second test ini apa yang terlihat? Nah, untuk halaman ini yang melibatkan logo sinyal berwarna biru bulat dengan seburat segar kuning. Nah, ini untuk logonya kan. Nah, kemudian tuh yang kedua, halaman ini untuk apa? Nah, ini halaman ini adalah untuk membuka sebelum masuk aplikasi dan menampilkan brandingnya. Kemudian apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Nah, pada halaman ini membuat user menunggu untuk diarahkan ke homepage. Nah, ini kan ada dua gambar. Yang gambar satunya lagi yaitu untuk 5 second testnya yaitu apa yang terlihat. Nah, yang terlihat pada gambar ini yaitu uh, ini terlihat nama pengguna. Kemudian peringatan belum aktivasi email dan beberapa menu pilihan. Selanjutnya halaman ini untuk apa? Nah, halaman ini sebagai beranda utama aplikasi yang menampilkan akses ke layanan digital terkait kendaraan. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Halaman ini dapat mengakses berbagai menu layanan digital. Nah, untuk heuristic evaluation-nya yaitu ada aspek permasalahan yang 2D dan ada yang 3D. Kemudian untuk solusinya yaitu menambahkan pemberitahuan untuk menggeser halaman. Nah, next, Bang. Nah, kemudian kita lanjut ke simplicity text structure dan user control freedom. Nah, untuk versi testnya yaitu apa yang terlihat. Halaman ini memperlihatkan nama, status, dan email pengguna yang belum diaktifasi. Berisi juga logo, cara bayar, peraturan, dan intro Samsat. Nah, halaman ini untuk apa? Halaman pertama ini yaitu memberikan informasi berupa berita terkait aplikasi dan Samsat. Apa sih yang terlihat, apa sih yang bisa dilakukan pada halaman ini? Nah, halaman ini pembaca dapat membaca berita yang ditampilkan. Untuk heuristic evaluation-nya yaitu prinsip yang dilanggar yaitu konsistensi and standar. Nah, aspek permasalahannya adalah tampilan berita terlalu bertumpuk. Kemudian membuat user tidak tertarik. Solusinya yaitu lebih baik konten berita disusun yang paling diprioritaskan dan disediakan tombol selengkapnya. Nah, kemudian pada gambar selanjutnya yaitu uh, 5 second-nya adalah apa yang terlihat. Pada halaman ini diperlihatkan ikon kuning dengan pesan daftarkan kendaraan Anda. Nah,
untuk halaman ini untuk apa sih? Halaman ini memberitahukan pengguna bahwa fitur tidak bisa diakses sebelum mendaftarkan kendaraan. Nah, apa yang bisa dilakukan pada halaman ini yaitu menekan tombol daftar dan memproses pendaftaran. Kemudian untuk heuristic evaluation-nya, prinsip yang dilanggar ialah user control and freedom. Kemudian aspek permasalahannya tidak menyediakan pilihan lain untuk user selain dari tombol daftar atau membuat. Kemudian solusinya ialah tambahkan tombol batal atau kembali ya, atau opsi daftar nanti. Nah, kemudian untuk selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Yang melanjutkan ialah Iram Haidar. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu di sini terdapat dua halaman. Yang pertama ada halaman FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna atau user. Jadi di halaman ini yang dapat dilihat dari 5 second yang pengamat kita ini, pertama ada pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana cara mendaftar di akun di aplikasi Signal ini, dan untuk heuristic evaluation-nya di sini terdapat pelanggaran help user recognize, diagnose, and recover from error. Jadi jika tidak dapat email verifikasi tidak dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh user. Jadi untuk solusi di permasalahan ini, mungkin jangan sampai user mentok dan tidak tahu untuk melakukan apa lagi jika hal tersebut terjadi. Mungkin bisa dilakukan seperti via SMS atau via WhatsApp jika email yang diajukan tidak terverifikasi. Selanjutnya ada halaman peraturan. Di sini ada peraturan Polri, Permendagri, dan Perpres. Jadi untuk halaman ini, 5 second yang terlihat adalah ada peraturan Polri, Permendagri, dan Perpres. Jadi untuk halaman ini, heuristic evaluation-nya terdapat pelanggaran, yaitu pelanggaran di visibility of system status, yaitu tidak ada indikator yang jelas jenis file yang diunduh oleh user atau pengguna nantinya, seperti file PDF, image, atau docs. Mungkin untuk halaman ini itu saja yang heuristic evaluation-nya. Selanjutnya ada halaman info Samsat dan info data kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan SWDK-ILJ. Jadi di halaman ini untuk 5 second-nya di sini terdapat info Samsat, yaitu Samsat yang ada di daerah sekitar kita atau sekitar pengguna, seperti Samsat Banda Aceh, Samsat Aceh Besar, Samsat Sabang. Dan untuk untuk heuristic evaluation-nya, jadi untuk selanjutnya ada dua halaman. Jadi di halaman ini heuristic evaluation-nya yang pertama ada recognition rather than recall. Itu di halaman ini. Itu informasinya memang cukup lengkap, tapi peletakannya sedikit sempit dan mungkin akan membuat pengguna pusing karena banyaknya informasi yang ada di sini. Solusi menambahkan fitur pencarian agar pengguna lebih mudah. Soalnya ada halaman peraturan, yaitu peraturan Polri tentang Regiden Ranmor dan peraturan tentang perpajakan. Di halaman ini heuristic evaluation-nya ada informasi jelas, namun hanya berupa daftar tag, sehingga terlihat kurang menarik dan pengguna bisa bingung jika nama yang tidak relevan untuk dibaca. Solusinya mungkin lebih baik ini dijelaskan filenya dalam bentuk apa dan akan membuat pengguna lebih mudah mengaksesnya. Baik, untuk yang selanjutnya ada dua halaman. Ini halaman pertama, heuristic evaluation-nya, itu error prevention. Error prevention di sini yaitu from yang jelas, namun captcha-nya berupa hitungan, mungkin menyulitkan sebagian pengguna lainnya. Solusi dari heuristic evaluation ini, tambahkan opsi captcha agar pengguna lebih mudah. Dan selanjutnya ada halaman informasi data kendaraan, pajak kendaraan bermotor, dan SWDK ILJ, yaitu di sini heuristic evaluation-nya recognition rather than recall, yaitu informasi sudah membantu, namun yang ditampilkan daftar tag panjang tanpa filter sehingga membuat pengguna bingung.
Untuk solusinya mungkin lebih dijelaskan ini untuk apa dan ini untuk apa agar pengguna dapat dengan mudah mengakses ini tanpa harus berpikir yang membuat pengguna bingung. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, untuk slide berikutnya di sini ada constraint dan standardized, di mana dalam gambar ini terdapat gambaran cara pembayaran dan notifikasi. Namun dalam cara pembayaran ini terdapat beberapa kendala, yaitu tidak adanya batasan atau filter untuk mempersempit pencarian dalam memilih rekening bank untuk notifikasinya. Pada notifikasi yang akan diterima oleh pengguna, terdapat campuran konten informasi yang serius dan promosi sebuah iklan yang akan menurunkan konsistensi dalam tampilan. Berikutnya. Dan untuk yang berikutnya ini ada simplified task structure dan design for error. Jadi di sini ada dua gambaran, yaitu berupa page riwayat transaksi serta page yang berisikan scan wajah. Jadi untuk permasalahan dalam riwayat transaksi ini, gambarannya ini blank, tidak ada apa-apa, sama sekali tidak ada penjelasan apakah tidak terjadi transaksi sebelumnya atau terjadi transaksi namun terjadi error. Jadi di sini pengguna akan kebingungan ketika membuka page riwayat transaksi ini. Kemudian untuk scan wajahnya, terdapat beberapa masalah, yaitu jika melakukan scan wajahnya gagal, yaitu wajah pengguna gagal dideteksi, maka yang dilakukan adalah meminta pengguna untuk mendeteksi wajahnya ulang tanpa memberitahu di mana kesalahan dalam pendeteksian wajah si pengguna ini. Baiklah, untuk berikutnya. Visible, jadi pada gambar ini adalah sebuah tampilan yang akan ditunjukkan sebelum kita memulai masuk ke dalam homepage dari Signal ini. Jadi permasalahan di sini adalah gambaran ini menunjukkan beberapa tips yang akan diperlihatkan sebelum kita masuki aplikasi. Namun di sini hanya diberikan tips dan di bawahnya itu beberapa titik tanpa keterangan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus menunggu hingga titiknya selesai, menekannya agar titiknya bergeser, atau harus menggeserkan titik hingga selesai. Jadi di situ akan membuat pengguna bingung ketika menunggu proses untuk masuki aplikasi. Baiklah, berikutnya. Untuk mapping dan visible ini terdapat juga dua gambaran yang juga merupakan layar sebelum kita memasuki aplikasi. Di sini juga berisikan tips-tips dan tips terakhir sebelum kita diberikan sebuah tombol untuk melanjutkan ke beranda. Jadi permasalahannya juga sama, tidak ada keterangan apa yang harus pengguna lakukan sebelum bisa mencapai beranda, dan di sini juga tidak ada pemberitahuan apakah verifikasi status atau legalitas pengguna itu sudah masuk atau dinyatakan berhasil. Baiklah, sampai sini saja. Saya akan lanjutkan kepada teman saya. Di slide ini kita udah mulai masuk ke bagian rekomendasi dan solusi. Jadi, setelah sebelumnya kita mempelajari berbagai masalah yang ditemukan di aplikasi Signal berdasarkan evaluasi heuristik, sekarang kita melihat apa saja langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pengalaman pengguna. Rekomendasi ini disusun berdasarkan 7 prinsip dan norma yang berfokus pada kejelasan, kemudahan navigasi, dan kenyamanan pengguna. Lanjut. Berdasarkan rekomendasi yang diterapkan antara lain, pertama, gunakan bahasa sederhana agar semua pengguna bisa paham dan mudah. Kedua, tambahkan indikator loading supaya pengguna tahu aplikasi sedang memproses sesuatu. Ketiga, memperjelas ikon dengan teks tambahan untuk menghindari kebingungan. Keempat, sediakan fitur pencarian agar informasi lebih cepat ditemukan. Lalu yang terakhir, pisahkan informasi resmi dengan promosi supaya tampilan aplikasi lebih rapi dan profesional. Lanjut. Untuk kesimpulannya, aplikasi Signal memerlukan perbaikan di beberapa aspek penting, seperti bahasa yang digunakan, struktur informasi agar lebih teratur, konsistensi visual untuk ketampilan yang seragam, serta penanganan error supaya pengguna tidak bingung saat ada masalah. Dengan perbaikan ini, aplikasi diharapkan bisa membantu pengalaman yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih nyaman bagi seluruh pengguna. Sekian untuk presentasi kami
kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.